Halo, selamat siang teman-teman. Ngopi siang sambil cerita-cerita ya. Jadi intinya mau cerita ini loh teman-teman. Saya pernah baca kisahnya Raja Daud yang lagi sakit. Dia terus berdoa kepada Tuhan, dan salah satu curhatnya dia itu ini ditulis, tubuhku sakit karena amarahmu, dan kesehatanku memburuk karena dosa-dosaku. Jadi setelah saya renungin, saya kok dapat pemahaman bahwa sakit itu juga buah dari dosa-dosa, perbuatan salah yang pernah kita lakukan. Jadi dosa-dosa itu yang membuahkan sakit penyakit, ya kan? Memang ada juga sih sakit penyakit itu yang mungkin kita tidak berdosa loh ya, tapi diizinkan Tuhan memang kita alami. Contohnya yang dialami oleh Ayub. Dia kan salah satu orang yang paling saleh, yang takut akan Tuhan, tapi memang diizinkan Tuhan mengalami sakit penyakit. Dia sedang diuji lah intinya sama Tuhan. Itu bisa seperti itu. Tapi selain itu juga ternyata sakit penyakit disebabkan oleh dosa kita, seperti yang dialami Daud, ya kan begitu. Nah, terkait dengan dosa yang menyebabkan sakit penyakit itu, saya dapat pemahaman lagi. Dosa itu kan bahasa lainnya hamartia. Hamartia itu artinya tidak tepat sasaran atau melenceng. Nah, tidak tepat sasaran atau melenceng ini kalau dikaitkan dengan kesehatan, dengan diri kita, itu tentunya bicara tentang gaya hidup. Gaya hidup kita sehari-hari, teman-teman. Akumulasi dari kehidupan kita, mungkin yang sejak kecil sampai dewasa, sampai kita menua sampai sekarang, itu yang bisa menyebabkan kita sakit. Dan dosa itu dan gaya hidup kita yang tidak tepat sasaran, yang melenceng, itu berarti bisa dibilang juga sebuah dosa. Ini sudut pandang saya loh ya. Bukan berarti kita ini manusia yang sempurna ya, yang tidak bisa berdosa dan lain-lain. Enggak. Tapi ini sebagai reminder, sebagai pengingat diri buat kita semua teman-teman, terkait gaya hidup yang harus tetap kita jaga, tetap kita upayakan supaya kita tetap lurus, tidak melenceng, dan selalu tepat sasaran. Jalan-jalan kita ini lurus sesuai dengan fitrahnya tubuh harus seperti apa, saya merawat, menjaganya. Dan itu gaya hidup yang benar, yang membuat tubuh saya menjadi lebih sehat, gitu loh. Nah, kalau memang hari ini ada yang sakit, mungkin ya tidak usah takut juga teman-teman, karena itu bisa jadi bahan koreksi kita, bahan evaluasi kita. Kenapa aku kok sakit? Memang apakah ada dosa yang aku perbuat yang selama ini masih tersimpan? Misalnya kita sakit kanker gitu kan, atau gitu kan ada mungkin pernah baca bahwa ada tulisan penyebab kanker itu bukan masalah pola makan dan lain-lain, tapi juga misalnya karena masalah tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan, sukanya menyimpan kepahitan. Nah, itu jadi salah satu penyebab penyakit kanker, ya kan. Nah, itu perlu kita evaluasi. Ataupun sakit-sakit yang lain mungkin ya, nah, itu juga harus kita koreksi, sebagai bahan koreksi aja sih, untuk pengingat diri ya teman-teman. Balik lagi, kalau memang ada yang sakit saat ini, tidak usah takut teman-teman. Bisa jadi memang itu caranya Tuhan yang mau meluruskan gaya hidup kita yang mungkin sudah melenceng, tidak tepat sasaran,
yang berbuah sakit penyakit itu tadi, gitu. Ibarat besi yang bengkok itu mau diluruskan itu kan butuh proses yang panjang, butuh waktu, butuh effort, butuh upaya supaya besi itu ditempa lagi, bisa diluruskan kembali. Iya kan? Ini pemahaman saya, bukan berarti terus semua orang nggak bisa sakit, nggak juga. Semua orang bisa sakit, nggak boleh sombong, nggak boleh takabur. Apapun gaya hidupmu, kalau emang itu Tuhan izinkan sakit, ya sakit saja. Tapi paling tidak kita berupaya untuk menjaga kesehatan dengan gaya hidup yang benar, yang tidak melenceng. Banyak sarana yang bisa ditempuh, yang bisa kita lakukan, apapun itu bentuknya. Yang penting kita menjalannya dengan enjoy, happy, dengan tujuan baik. Tuhan pasti senang, pasti beri kemudahan, dan Tuhan pasti tolong, gitu ya. Yang sakit gak usah takut, tetap bersyukur sama Tuhan, minta kekuatan, minta hikmatnya Tuhan supaya bersabar menjalani prosesnya, hidup kita bisa kembali lurus sesuai dengan apa yang Tuhan telah tetapkan buat kita lah ya, buat fitrahnya tubuh kita ini mau seperti apa gaya hidupnya. Begitu teman-teman sharingnya. Pertanyaannya sekali lagi yang patut kita renungkan adalah bukan masalah sakit saat ini, sakit atau tidak ya, ataupun bukan sakitnya, tapi maukah kita ini hidup sakit-sakitan? Ya kan? Kalau tidak mau ya ayo kita berupaya sama-sama untuk berjalan dalam jalan yang benar, yang lurus, gaya hidup yang tidak menyimpang, gaya hidup yang benar. Apa itu? Cari senyamannya kita masing-masing. Oke, semangat teman-teman, sehat selalu semua, Tuhan memberkati. Amin.